Halo Sobat BTT, kembali lagi bersama gua Abe. Kali ini gua mau coba untuk ngejawabin beberapa pertanyaan yang masuk ke kita mengenai produk dari BTT Lubricants. Pertanyaannya itu ada, Om, flashing oil tuh bisa digunakan untuk mobil apa aja? Oke, flashing oil ini sebenarnya kita udah beberapa kali bahas tentang produk ini gitu. Jadi flashing oil ini bisa digunakan untuk semua jenis kendaraan. Mobil, motor, truk itu bisa digunakan gitu. Lalu acuan penggunaan flashing oil tuh gimana sih? Oke, acuan penggunaan flashing oil itu disesuaikan dengan kapasitas dari oli mesin kendaraannya masing-masing. Misalnya kapasitas kendaraan atau mobil Sobat BTT itu 4 liter. Lalu jika kapasitas oli mesin kendaraan Sobat BTT misalnya 8 atau 7 liter, ya berarti kalian bisa menggunakan 2 galon sekaligus gitu. Terus ada juga pertanyaan, flashing oil nih bisa disimpan berapa lama sih? Oke, untuk pertanyaan itu, untuk semua produk lubricants atau pelumas itu tidak ada masa expirednya selama penyimpanannya dengan baik dan benar. Gimana penyimpanan baik dan benar? Pertama itu simpan di suhu ruangan, jangan terkena sinar matahari langsung. Lalu yang kedua, setelah kemasan itu dibuka dalam bentuk botol gitu, yang ada tutupnya itu dan masih sisa dan rencananya akan digunakan untuk berikutnya, baiknya itu ditutup rapat. Terus ya udah nggak usah dibuka-buka lagi gitu. Kalian bisa simpen yang aman gitu, jauhi dari jangkauan anak-anak, jangan langsung kena sinar matahari langsung gitu. Terus kalau bisa misalnya kalian nyimpennya taruh produknya itu di lantai, baiknya dikasih alas gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, flashing oil kenapa nggak ada yang kemasan 1 liter sih Om? Ini banyak nih pertanyaan ini nih. Jadi kita tuh udah komunikasi dengan PTT Lubricants Thailand untuk develop produk kemasan flashing oil yang 1 liter gitu. Karena ya flashing oil bisa digunakan untuk motor gitu. Karena kita lihat kalau misalnya motor-motor yang mau menggunakan flashing oil, mau bersihin mesinnya itu, jika harus beli yang kemasan galon tuh agak cukup berat gitu kan. Jadi rencananya kemungkinan tuh produk flashing oil yang kemasan 1 liter akan ready di tahun depan. Jadi Sobat PTT bisa tunggu aja. Gimana cara dapetin infonya? Sobat PTT bisa follow media sosial kita di Instagram, di Facebook, juga bisa follow toko official store kita. Gimana cara dapetin infonya? Jadi Sobat PTT bisa follow media sosial kita di Instagram, di Facebook, di YouTube itu. Lalu bisa juga follow toko official store kita di Tokopedia, di Shopee, dan di Blibli. Di situ kita akan selalu update mengenai produk, mengenai promo dan segala macam gitu. Pertanyaan berikutnya, fungsi utama dari DFC untuk mobil diesel apa sih? Nah, DFC ini juga kita udah beberapa kali bahas, atau kita juga sudah beberapa kali buatin video khusus untuk membahas DFC. Jadi mungkin Sobat PTT bisa cek di YouTube kita atau di media sosial kita. Tapi sekarang saya coba mau kasih jawaban singkat tentang fungsi utama dari DFC. Yang pertama itu, DFC ini berbahan deterjen inovatif yang mampu membersihkan sistem injeksi, lalu meningkatkan cetan number pada bahan bakar diesel, dan juga mampu menetralkan zat asam atau sulfur pada bahan bakar diesel. Jadi sebenarnya pada dasarnya tuh semua kendaraan diesel tuh emang butuh diesel full conditioner gitu. Karena semua bahan bakar yang dari cetan number terkecil sampai tertinggi itu mengandung zat asam atau sulfur. Nah, sulfur ini yang sebenarnya agak kurang baik untuk mesin kendaraan dalam jangka waktu panjang. Karena apa ya, zat asam ini pada dasarnya emang bersifatnya korosif gitu. Jadi dalam jangka waktu panjang, jika tidak ada aditif yang mampu
menetralkan zat asam ini, yaitu akan bersifat korosif untuk mesin kendaraan gitu. Terus juga berikutnya fungsinya itu untuk membersihkan saluran bahan bakar. Sampai juga sudah kalau bisa dibilang ini kita tuh membantu untuk meminimalisir gas buang dari kendaraan-kendaraan diesel yang mungkin sebelumnya tuh yang ngebul banget itu. Menggunakan DFC ini mampu meminimalisirnya itu gas buang. Lalu pertanyaan berikutnya, Om, kalau minyak rem semakin tinggi dotnya apakah semakin bagus? Kalau semakin bagus belum tentu, cuma kalau dari peningkatan itu ya dari nilai flashpointnya pun juga pasti akan beda, akan semakin meningkat gitu. Jadi kami rekomendasikan untuk sobat WTT yang mau mengganti minyak rem itu bisa disesuaikan dengan standar dari pabrikan masing-masing kendaraan. Gimana cara ngeceknya ya? Tinggal lihat di tabung minyak remnya itu, tutupnya tuh biasanya ada keterangannya tuh. Dot 3, dot 4 gitu. Nah, misalnya kalau sobat WTT menggunakan di standar dari mobilnya itu misalnya dot 4 terus menggunakan dot 3, itu kami tidak rekomendasikan. Itu karena apa? Ya pasti akan sangat berpengaruh gitu. Lalu jika standarnya misalnya dot 3 menggunakan minyak rem dengan dot 4 itu masih oke gitu, masih nggak masalah gitu. Selama nggak downgrade gitu ya. Oh ya, terus juga ada beberapa mobil yang bisa menggunakan dot 3, dot 4 gitu. Ya pokoknya sobat BT itu bisa cek langsung di tutup tabung dari minyak rem masing-masing kendaraannya gitu. Ada keterangannya di situ. Lalu pertanyaan berikutnya, Om, bedanya performa sintetik dengan performa Sintek Plus itu apa sih? Oke, untuk performa sintetik itu base oilnya full sintetik dengan API-SN. Kita tersedia di viskositas 530 dan 5W40. Dan untuk varian performa sintetik 5W40 itu juga bisa digunakan untuk mobil berbahan bakar bensin dan diesel. Lalu untuk performa Sintek Plus itu base oilnya semi sintetik dengan API service tertinggi yaitu API-SP. Dan produk ini adalah salah satu pelopor untuk oli mobil bensin dengan standar API-SP pertama di Indonesia. Salah satu pelopornya ini produk performa Sintek Plus. Kita tuh tersedia di viskositas 5W30 dan 10W40. Pertanyaan berikutnya, Om, pilihan untuk oli motor matic bisa pakai yang mana aja sih? Oke, ini banyak pertanyaan nih kayak gini nih. Jadi untuk motor-motor matic kalian bisa coba menggunakan Challenger Scooter 10W30 dengan kemasan 800 mili. Jadi untuk motor-motor matic yang kapasitas oli mesinnya 800 mili bisa menggunakan Challenger Scooter 10W30. Lalu bisa juga menggunakan Challenger 10W40. Kita tuh tersedia kemasan yang seliter dan 800 mili. Ada juga yang base oilnya tuh full sintetik. Challenger sintetik 10W40. Dan kebanyakan tuh kalau untuk motor-motor Yamaha, matic Yamaha tuh menggunakan Challenger 10W40. Sobat WTT bisa pilih bebas mau yang semi sintetik atau yang full sintetik. Lalu pertanyaan berikutnya, Om, pilihan oli mobil LCGC ada apa aja ya? Untuk LCGC itu kita tersedia produk performa sintetik EcoCar 0W20 API-SP. Itu Sobat WTT bisa menggunakan varian tersebut dengan kemasan 3,5 liter. Pertanyaan berikutnya, bedanya PTT coolant yang warna pink dan hijau itu apa sih? Nah, ini juga banyak nih pertanyaan kayak gini nih. Sebenarnya kalau untuk dari spesifikasi nggak ada bedanya gitu. Yang membedakan tuh emang dari warnanya aja dan kemasan gitu. Kenapa dibedain kayak gitu ya itu udah sebagai identitas kita sih sebenarnya. Jadi yang untuk kemasan 1 liter yang berwarna pink itu kita kasih pilihan untuk pengguna motor yang mau mengganti coolant-nya, jadi tersedia yang kemasan 1 liter. Dan untuk
pengguna mobil bisa pilih yang kemasan 4 liter atau yang berwarna hijau itu. Oke Sobat BTT, mungkin sampai sini dulu sesi Q&A kita. Dan jika Sobat BTT masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, Sobat BTT bisa komen di YouTube kita, official YouTube kita, terus bisa di official media sosial kita, dan juga bisa di official store kita. Oke, sampai ketemu lagi. The Moving Innovation.